Di ufuk paling barat Indonesia, matahari menyinari kota Sabang sebagai simbol semangat dedikasi dan pengabdian bagi negeri. Sabang bukan hanya dikenal sebagai kota wisata bahari dan gerbang terluar Indonesia, tetapi juga menjadi wajah pelayanan publik yang terus bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Perkenalkan, saya Multazam, peserta Latsar CPNS Angkatan 19 tahun 2026, dan saat ini bertugas di Unit Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Sabang. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Sekretariat Daerah Kota Sabang memiliki peran strategis sebagai unsur staf yang membantu wali kota dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta memberikan pelayanan administrasi pemerintahan. Salah satu unit yang memiliki peran penting adalah bagian pengadaan barang dan jasa. Bagian ini bertanggung jawab mendukung proses pengadaan barang dan jasa pemerintah agar berjalan sesuai prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Keberadaan bagian pengadaan barang dan jasa memberikan manfaat yang luas bagi berbagai pemangku kepentingan. Seiring berkembangnya transformasi digital dalam pengadaan pemerintah, pelaksanaan pengadaan langsung kini telah dilakukan secara elektronik melalui SPSI. Namun, berdasarkan hasil identifikasi kondisi awal di lingkungan pemerintah Kota Sabang, masih ditemukan satu permasalahan utama, yaitu belum tersedianya standar prosedur yang mengatur proses pemilihan penyedia dengan metode pengadaan langsung secara elektronik. Berdasarkan dari kondisi tersebut, saya mengangkat judul aktualisasi penyusunan SOP pemilihan penyedia dengan metode pengadaan langsung secara elektronik di pemerintah Kota Sabang. Melalui aktualisasi ini diharapkan tersusun sebuah SOP yang mampu menjadi pedoman kerja yang jelas, terstandar, mudah dipahami, dan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Sabang. Kegiatan pertama diawali dengan tahap persiapan penyusunan SOP. Tahapan yang dilaksanakan meliputi konsultasi dan koordinasi bersama mentor, penyusunan ruang lingkup SOP, serta penyusunan skema kegiatan sebagai panduan pelaksanaan aktualisasi. Output yang dihasilkan berupa arahan mentor, dokumen, ruang lingkup penyusunan SOP, serta bagian alir rencana pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, identifikasi kondisi awal melalui telaah berbagai regulasi yang mengatur pengadaan langsung secara elektronik. Selain itu, dilakukan wawancara bersama pejabat pengadaan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pengadaan sebelum adanya SOP. Tahapan ini menghasilkan hasil telaah regulasi serta dokumen wawancara yang menjadi dasar penyusunan SOP. Kegiatan ketiga, tahapan dimulai dengan konsultasi bersama mentor, merangkum perubahan regulasi, dan mempelajari SOP dari pemerintah daerah lain sebagai pembanding, kemudian memetakan keseluruhan proses pengadaan langsung dalam bentuk bagian alir. Output kegiatan ini berupa rangkuman perubahan regulasi, referensi SOP dari instansi lain, serta bagian alir proses pengadaan langsung secara elektronik. Selanjutnya dilakukan penyusunan draft SOP berdasarkan seluruh data yang telah diperoleh. Dokumen SOP disusun dengan memuat tujuan, ruang lingkup, dasar hukum, definisi, serta pembagian peran setiap pelaku pengadaan mulai dari pejabat pembuat komitmen, PPK, pejabat pengadaan, hingga penyedia. Selain itu, disusun pula kerangka berpikir, serta flowchart yang menggambarkan tahapan proses secara sistematis. Tahapan ini menghasilkan draft SOP serta flowchart yang akan menjadi bahan pembahasan pada tahapan berikutnya. Kegiatan kelima, draft SOP kemudian dibahas melalui forum group discussion bersama mentor dan pihak terkait. Forum ini bertujuan memperoleh masukan, melakukan penyempurnaan substansi sekaligus memastikan bahwa SOP telah sesuai dengan ketentuan dan implementasi SPSI yang digunakan pemerintah Kota Sabang. Output berupa notulen, lembar review SOP, serta berbagai masukan sebagai bahan penyempurnaan dokumen. Kegiatan 6, finalisasi dan sosialisasi SOP. Setelah memperoleh berbagai masukan, dilakukan finalisasi dokumen SOP. SOP yang telah selesai kemudian disosialisasikan kepada para pelaku pengadaan agar dapat dipahami
dan diterapkan secara optimal. Sebagai bentuk inovasi untuk memudahkan akses informasi, SOP juga dilengkapi dengan QR Code sehingga dapat diakses secara cepat melalui perangkat digital. Selain itu juga terlaksananya pembuatan banner yang berisikan alur informasi pemilihan penyedia dengan pengadaan langsung secara elektronik. Output kegiatan ini meliputi dokumen SOP, berita acara sosialisasi, dan informasi berupa QR Code SOP dan banner SOP. Kegiatan ketujuh, evaluasi dan pelaporan aktualisasi. Sebagai tahapan akhir dilakukan evaluasi terhadap implementasi SOP melalui survei pada para pengguna. Hasil survei digunakan untuk mengetahui manfaat, kemudahan penggunaan, serta efektivitas SOP dalam mendukung proses pengadaan langsung secara elektronik. Seluruh rangkaian kegiatan kemudian didokumentasikan ke dalam laporan akhir aktualisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Menurut saya SOP ini sangat bermanfaat, terutama bagi pegawai baru yang baru belajar menggunakan SOP ini. Setelah tersedianya SOP ini, saya merasa memiliki panduan yang jelas untuk mempelajari sebelum Pelaksanaan aktualisasi ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kota Sabang. Seluruh rangkaian aktualisasi ini juga mendukung implementasi manajemen ASN melalui penguatan kompetensi teknis, peningkatan profesionalisme, budaya kolaborasi, integritas, serta orientasi pelayanan. Terima kasih. Salam ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.